saya dapat tugas untuk mewawancara ibu kepala sekolah. Baik Ibu, saya akan bertanya selama ini bagaimana Bu Kris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan. Ya, selama ini memang kita siswa itu adalah melihat masalah kasus-kasus yang ada selama ini, apabila apalagi di orang yang masih belajar dan dengan adanya HP, kita harus waspada sebagai guru. Untuk masalah-masalah yang sering ada, kita biasanya dengan cara mengidentifikasi apa yang dilakukan siswa selama ini. Biasanya kita sudah ada kendali yang dimana sudah kemarin dalam sekolah jujur itu kita mengadakan kendali yang kendali itu ada seorang anak melakukan apa yang kejadian apa, nah itu baru kita tangani. Terima kasih Bu. Selanjutnya selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Bandara Jos 1 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kasus itu ya selama ini yang kami tangani dalam kasus memang ada yang seorang guru yang menangani kasus. Kalau kasus itu tidak bisa ditangani dan kita datang ke orang tua juga mengetahui apa yang menjadi kendala tersebut, baru kita pecahkan bersama dengan orang tua. Kalau memang itu kasus itu terlalu berat, kita mencari sumber yang lain. Tapi alhamdulillah di sekolah ini ada kasus pasti diselesaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kris lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Terima kasih Bu Anita. Seperti yang tadi saya katakan, di sini itu ada namanya program untuk sekolah jujur itu dan kendali ini biasanya itu bukan anaknya, tapi yang menjadi saksi atau yang melaporkan. Dan yang melaporkan itu nanti setelah kami buka, oh ini anaknya, nah ini anaknya tersebut kami panggil, kemudian kami interogasi, kami beri nasihat. Kalau memang anak tersebut beri nasihat 1, 2, 3 kali masih belum ambil orang tua, dan kalau tidak bisa diberikan nasihat, kami berikan pihak lain, dan memang pihak lain itu bagaimana nanti. Tapi alhamdulillah selama ini kami tidak ada masalah sampai yang berat. Kalau laporan dari orang tua, prosedurnya itu orang tua lapor ke biasanya langsung ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah menindaklanjuti masalah apa, kita bahas, kita selesaikan. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak ada masalah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu memang kita mencari akar permasalahannya. Kalau akar permasalahannya kita sudah ketahui, insya Allah masalah itu akan diselesaikan. Kalau tidak kita ketahui akar permasalahannya, sampai kapanpun tidak akan diselesaikan. Ibu, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya, maaf sebelumnya, sekolah kami itu memang di sekolah ada kondisi di mana
budaya yang baik. Anak-anak jadi kadang-kadang melihat langsung apa yang terjadi di lingkungan. Jadi tantangan kami untuk membalikkan tangan itu memang agak sulit, tapi kami sebagai guru dan sebagai di sekolah ini berupaya untuk membentuk karakter yang baik, walaupun nanti di rumah itu mereka mengetahui paling tidak mereka sudah tahu dasar-dasarnya, tahu mana yang baik, tahu mana yang untuk kelanjutan ke depannya. Ya alhamdulillah, walaupun bagaimanapun, alhamdulillah ya dari sini itu selama ini tidak ada masalah yang sampai berat, dan semua masalah bisa terselesaikan. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang ibu jalankan? Ya, terima kasih Bu Anta. Seperti kasus kemarin, kita memang melakukan ada beberapa anak yang ini kurang istilahnya kurang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan memang pertama, setelah kebetulan kami mempunyai CCTV itu terlihat, kita panggil anak tersebut, kemudian kita bina, kemudian kita beri pengarahan, kemudian orang tua kita panggil, dan selanjutnya di hari berikutnya kita juga memanggil pihak ketiga untuk memberi pembinaan. Karena kalau dari kami mungkin anak-anak kalau dari luar ya, maksud saya kalau dari luar itu anak-anak lebih berarti betul-betul gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau waktu seseorang itu semuanya mempunyai faktornya, terutama untuk guru kelas. Karena guru kelas itu istilahnya kan orang tua sekolah. Pertama yang kami beri itu biasanya, maksud saya sebenarnya saya sebagai kepala sekolah, guru itu melapor ke kepala sekolah. Kalau guru bisa menyelesaikan masalah, kemungkinan kepala sekolah tidak ikut dalam menyelesaikan masalah, hanya guru itu, karena guru di sekolah SD itu merupakan juga BK. Jadi penanganan kasus di sekolah dasar itu saya libatkan guru, kemudian guru kalau sudah bisa menyelesaikan ya sudah tidak langsung ke kepala sekolah, tetapi kalau memang itu tidak bisa terselesaikan baru ke kepala sekolah. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang didapat atau yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya, semua masalah itu pasti bisa diselesaikan asal kita tahu akar permasalahannya. Kalau kita tidak tahu akar permasalahannya, semua masalah tidak akan terselesaikan. Jadi kita harus mencari ada beberapa informasi yang tepat. Karena kalau tidak ada informasi yang tepat, permasalahannya tidak akan selesai. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Kris. Semoga dari hasil wawancara dengan Bu Kris saya dapat belajar untuk menganalisis tentang dilema etika. Terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu
waktunya Pak Pur. Saya Anita Renawati, TGP Angkatan 9. Karena tugas saya jadi tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga moral. Jadi saya mewawancara Pak Pur. Ini Pak Yai. Kalau saya jawab. Matur nuwun. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Pur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dusta moral? Untuk membedakan kasus-kasus kaitannya dengan dilema etika, yang jelas kita pertimbangkan bahwa dari apa yang kasus itu hadir itu, kalau memang perlu dari narasumber lain, maka kita akan dari narasumber lain. Kalau misalnya kita bisa pecahkan sendiri, maka kita akan pecahkan. Jadi misalnya ada katakanlah secara moral itu tidak bertentangan, tapi kita harus membuat sebuah keputusan, maka kita pertimbangkan keputusan kita itu membawa dampak yang baik atau tidak. Kalau memang itu berdampak tidak baik, maka kita harus menghindarkan, mengurangi dampak itu. Jadi harapannya supaya hal-hal yang mengandung dilema itu menjadi terkurangi dari ekses sampingnya. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Bandararaja 2 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan? Jadi untuk kami biasanya untuk mengambil keputusan melalui usulan guru, jadi kita rapatkan, kemudian kita masukkan dari teman-teman guru. Jadi nanti dari hasil masukan dari beberapa guru itu, setelah itu kita analisis, kita pertimbangkan kira-kira yang paling bagus, berdampak bagus, itu yang kita ambil. Jadi kolaborasi dengan teman-teman sangat kita butuhkan supaya dari Bapak Ibu guru merasa dihormati hak-haknya, dan itu menjadi kekuatan bersama, sehingga keputusan yang kita ambil itu mempunyai kekuatan karena mendapat dukungan dari semua stakeholder di sekolah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus dilema etika? Itu untuk standar tadi ya sampaikan, pertama kita analisis permasalahan. Ini dari kajian secara pribadi itu kira-kira itu dampaknya baik secara positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, dari analisis kemudian kita sampaikan problem itu pada teman-teman. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman, nanti akan mendapat berbagai macam masukan. Biasanya dari teman-teman itu pasti punya pendapat yang berbeda. Nah, setelah itu kita yang ketiga, kita analisis dari masukan teman-teman, kemudian
yang paling bagus itulah yang kita ambil. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang dianggap Bapak paling efektif. Yang paling efektif untuk pengambilan keputusan itu yang pertama dalam pencermatan kita dalam pengambilan sebuah kebijakan yang mengandung dilema. Yang kedua itu kita melibatkan berbagai macam stakeholder yang ada, baik itu dari guru, orang tua, komite, sehingga dari bermacam-macam masukan ini bisa kemudian nanti akan mengurangi dampak negatifnya. Misalnya permasalahan katakanlah dari siswa, maka kita manggil orang tua sehingga orang tua kita libatkan sehingga nanti tidak menimbulkan sebuah permasalahan yang sampai orang tua dengan orang tua menjadi bertengkar gara-gara pemecahannya itu tidak sempurna. Misalnya itu ada pertengkaran dua siswa, maka orang tua juga kita panggil, kita selesaikan. Ini nanti biar tidak berkelanjutan. Itu salah satu contoh. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Yang kadang-kadang yang menimbulkan permasalahan kaitannya adalah mengenai makan dengan orang tua. Orang tua kadang-kadang itu laporan antara anak itu ke orang tua dengan kenyataan di sekolah itu enggak sama, beda. Nah, itu kadang-kadang menjadikan permasalahan. Yang kedua, kalau dengan dulu biasanya itu masalah pembagian tugas tambahan. Itu kadang-kadang yang menimbulkan ada guru yang merasa wah dikongkon terus, dan ada yang guru kayak atau dikongkon. Dan kita kan juga ingin hasil yang terbaik. Jadi seorang kepala sekolah harus mengukur kemampuan dari guru kita. Kalau kita berikan ke guru yang kemampuannya tidak ada, kan nanti kepastinya nggak maksimal. Ini yang kadang-kadang yang menimbulkan sebuah permasalahan, merasa ada yang ada yang merasa seakan-akan digojlok gitu. Ada yang dulu yang sama sekali tidak pernah dikongkon. Nah itulah. Tapi ya kadang-kadang memang yang tidak pernah kita punya juga nanti porsinya juga kita sesuaikan kemampuan. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Ya ini tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu memang bisa kita selesaikan saat itu ya kita selesaikan. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang kejadian itu terjadi, maka kita kadang-kadang perlu pertimbangan permasalahan yang kita putuskan itu ternyata tidak tuntas. Ya, untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan itu adalah pertama dari rekan kerja kita.
Jadi rekan-rekan kita yang punya potensi itu sangat apa ya, agama. Kemudian yang ketiga dari pergaulan kita, dari lingkungan kita itu juga bisa mempengaruhi. Makin banyak kita bergaul dengan orang lain, maka semakin banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga itu akan bisa mempengaruhi apa yang menjadi keputusan kita. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lima Untuk pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama bahwa semua permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Dan saat kita mau untuk memecahkan permasalahan, jadi kalau ada masalah itu kita biarkan, jadi nanti akan berlarut-larut sehingga akan mempengaruhi kinerja berikutnya, karena kita seakan-akan tersandar permasalahan yang satu belum selesai, tambah nanti masalah lain. Maka secepat mungkin semua permasalahan yang hadir sedapat mungkin kita selesaikan. Jadi ya tidak menumpuk-numpuk permasalahan, karena hakikatnya orang itu sebenarnya penuh dengan masalah. Jadi orang yang berhasil berarti orang yang bisa memecahkan masalah kan. Nah, oleh sebab itu kita kalau ada masalah jangan menghindar, kita harus siap menghadapi permasalahan itu dan kita cari solusinya. Pasti ada jalan, asal kita mau cari solusinya, baik solusi itu dari teman, dari saudara, dari lingkungan, dari kalau di sekolah ada stakeholder. Nah, itu sebab itu permasalahan yang mengandung dilematika itu dalam pergaulan, dalam kita menjalankan tugas pasti ada. Itu sebab itu kita harus berusaha untuk bisa memecahkan itu, dan karena biasanya nanti ada kaitannya dengan tugas-tugas yang lain beruntun, sehingga kalau tidak selesai maka akan mempengaruhi kinerja seorang pemimpin, karena sekolah itu menjadi top manajer di sekolah. Kalau seorang manajer tidak bisa mengelola permasalahan, maka itu menjadi sebuah penderitaan bagi seorang manajer. Nah, itu kalau misi yang baik pasti bisa mengelola permasalahan itu sehingga bisa terselesaikan. Jadi kita harus selalu terbuka dengan pemimpin kita, dengan rekan-rekan kerja kita, sehingga itu rekan kerja itu menjadi kekuatan bagi kita. Jadi jangan menganggap teman kita sebagai musuh. Itu adalah teman yang harus kita rangkul untuk bisa membawa itu lebih baik lah. Baik, terima kasih Pak Pur atas waktunya saya wawancarai. Semoga saya dapat belajar dari Pak Pur tentang dunia etika. Ya, semoga sukses selalu, bisa mewujudkan impian-impian ke depan, jadi guru yang lebih lebih hebat, lebih potensi untuk jabatan jadi pemimpin masa depan. Oke, matur suwun Pak. Kami bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak